Pemirsa, santri terkonfirmasi COVID-19 di Pondok Pesantren Darussalam, Blok Agung, Banyuwangi kembali bertambah. Hari ini santri yang positif COVID-19 bertambah 83 orang. Dengan bertambahnya 83 santri positif COVID-19, maka total angka yang terkonfirmasi kini mencapai 622 santri. Penambahan tersebut setelah petugas kembali melakukan swab test terhadap 150 santri yang dikarantina di dalam pesantren. Semua santri yang terkonfirmasi COVID-19 langsung dipindahkan di gedung isolasi milik Ponpes 200 meter dari Balai Pendidikan dan Pusat Belajar tempat karantina 5.000 santri. Untuk mengetahui kondisi ratusan santri Pondok Pesantren Darussalam, Blok Agung, Kabupaten Banyuwangi, sudah bersama kami Dr. Wiji Lestariono, juru bicara tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang, Dr. Rio. Selamat siang, Mas Gavi. Dokter, 622 ini bukan angka yang kecil. Bagaimana dokter menangani 622 pasien terkonfirmasi positif ini? Ya baik, memang benar 622 adalah jumlah yang relatif banyak, dan oleh sebab itu dengan pertambahan yang terus-menerus yang terjadi di pondok pesantren tersebut, maka gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi melakukan penanganan yang lebih komprehensif mulai hari Minggu kemarin dengan didukung oleh tim dari Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi, KKP Probolinggo, dan BPTKL PP Surabaya. Penanganan yang lebih komprehensif tersebut yang kami maksudkan adalah melakukan karantina massal terhadap seluruh santri. Akses keluar masuk santri maupun warga luar ini ditutup. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh santri, dan hasil dari pemeriksaan ulang ini nanti akan menjadi bahan bagi tim untuk melakukan pemilahan terhadap santri-santri yang negatif, yang sehat, dan santri yang positif maupun santri yang negatif tapi pernah kontak. Dan pemilahan itu dimaksudkan untuk mencegah transmisi yang terjadi di antara santri tersebut. Tentu ini membutuhkan pengawasan yang ketat, dan untuk itu kami melakukan pengawasan selama 24 jam yang dilakukan oleh tim atau tenaga kesehatan gabungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk pengamanan di ring luar dilakukan oleh tim atau aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri. Dengan demikian, seluruhan tugas pengawasan ini membatasi interaksi di antara santri sehingga mencegah transmisi di antara mereka. Kemudian selain melakukan karantina massal tersebut, tim gabungan juga melakukan perbaikan sanitasi, membuat toilet portable, dan kemudian juga mensupport makanan bagi seluruh santri. Untuk itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi membuka dapur umum di lapangan di sekitar pondok yang kemudian dilakukan oleh BPBD maupun Dinas Sosial setempat dan didukung oleh TNI. Kemudian suplai atau support makanan ini akan terus diberikan kepada sekitar 6.000 santri selama 14 hari ke depan. Baik. Yes. Baik, dokter, setelah ditemukannya 622 santri ini yang positif, apakah kegiatan aktivitas pesantren ini masih diizinkan beroperasi? Sejak awal pun, sejak pertama kali kasus ini ditemukan di dalam pondok, kami sudah meminta untuk kegiatan para santri ini tidak lagi yang bersifat kerumunan. Kami meminta tugas-tugas para santri diberikan tugas yang bersifat personal. Demikian juga kegiatan-kegiatan lain di dalam pondok juga kami minta untuk dihentikan. Baik, dokter, apakah selain santri ada juga staf pengajar, mungkin petugas di pesantren tersebut yang mungkin juga terkonfirmasi positif COVID, dok? Kemarin kita melakukan pemeriksaan atau uji swab massal ya secara bertahap. Ketika kami melakukan, gugus tugas Banyuwangi sendiri yang melakukan, kemudian mendapatkan ratusan santri termasuk pengasuh yang berhasil kami ambil swabnya. Dan kemudian hasilnya adalah seperti tadi sudah dipampangkan, sebanyak 622 sakit dan
pengasuh terkonfirmasi COVID-19. Apakah gugus tugas juga melakukan tracing di sekitar pemukiman dekat pesantren tersebut, dokter? Ya, benar sekali. Jadi kami terus mengembangkan atau tracing terhadap kotak-kotak yang terjadi di antara santri maupun dengan warga lain yang ada di sekitar pondok pesantren. Baik, dokter, terakhir kondisi dari santri-santri tersebut yang positif hingga saat ini seperti apa, dok? Apakah ada yang parah, dok? Alhamdulillah, hampir semua santri adalah merupakan orang-orang dengan tanpa gejala ya atau OTG, ataupun dengan gejala yang ringan saja. Sehingga sesuai dengan pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima terhadap orang-orang dengan gejala ringan atau tanpa gejala bisa dilakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah isolasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain di luar rumah sakit. Sehingga waktu itu kami memutuskan isolasi terhadap para santri ini bisa dilakukan di lingkungan pondok pesantren sendiri. Baik, terima kasih Dr. Rio, juru bicara gugus tugas Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.